Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, kali ini Ambu membuat bakwan sayur, atau kalau di Jawa Barat kita kenal dengan istilah bala-bala. Nah, biar bala-balanya nanti hasilnya lebih cantik, Ambu menggunakan cetakan. Cetakannya ini menggunakan centong. Nah, centong yang Ambu gunakan bahkan harganya murah meriah, hanya Rp3.000. Tapi centong yang Rp3.000 ini bisa menjadi anti lengket seperti ini. Nah, yang mau tahu, yang penasaran cara membuat centongnya agar menjadi anti lengket, dan juga yang mau tahu dengan resep bala-balanya, tonton sampai selesai ya. Pertama-tama kita akan siapkan dulu sayurannya. Ini ada wortel yang sudah kita kupas dan kita cuci bersih. Kemudian kita parut agar lebih mudah, lebih cepat. Atau mau diiris juga silahkan. Kemudian ada daun bawang, kita iris tipis seperti ini. Kemudian ada seledri, kita iris tipis juga. Dan kalau misalnya tidak suka boleh di skip. Lalu ada kol, kita iris juga. Kemudian ini ada toge. Nah, semua sayurannya kita cuci bersih terlebih dahulu baru diiris. Nah, kita aduk-aduk seperti ini. Untuk sayurannya sebetulnya sesuai dengan selera, mau sayuran apa saja. Nah, setelah ini kita akan siapkan untuk adonannya. Ini ada tepung terigu. Kemudian agar hasilnya nanti lebih renyah, Ambu biasanya tambahkan dengan sedikit tepung beras. Lalu di sini ada bawang putih dan bawang merah yang sudah kita haluskan. Kemudian ada merica bubuk, garam dan sedikit penyedap. Kita aduk-aduk dulu sebentar, kemudian kita akan masukkan air sedikit demi sedikit. Kita masukkan air secara bertahap agar nanti adonannya tidak terlalu encer. Nah, seperti ini. Nah, ini adonannya agak keras, tidak terlalu encer. Sengaja karena nanti ketika dimasukkan sayurannya, ini adonannya akan lebih encer. Nah, kita aduk-aduk terus. Jika kurang bisa ditambahkan lagi. Jika terlalu banyak sayuran, kita tambahkan tepung lagi atau misalnya sebaliknya. Nah, ini dia adonannya seperti ini, tidak terlalu encer dan juga tidak terlalu keras. Lalu kita sisihkan. Kemudian kita akan siapkan cetakannya. Ini centong yang sudah Ambu beli tadi pagi. Ini harganya murah sekali, hanya Rp3.000 dan bahannya juga sangat tipis. Tentunya sesuai dengan harganya. Untuk membuat centong ini menjadi anti lengket, kita harus menyiapkan dulu. Yang pertama ini kita panaskan dulu minyak goreng. Kita biarkan minyaknya sampai panas. Nah, kemudian centongnya ini akan kita rendam di minyak panas tersebut selama 10-15 menit. Nah, seperti ini. Karena ini pegangannya dari plastik, ini harus hati-hati jangan sampai terkena wajannya, nanti takut meleleh. Jadi sebaiknya kalau misalnya membeli ini pegangannya itu lebih baik dari kayu atau dari logam lagi. Nah, ini centongnya boleh menggunakan yang masih baru atau juga boleh menggunakan yang sudah lama. Kita lakukan seperti ini. Kita rendam selama 15 menit. Kemudian kalau sudah 15 menit kita angkat, lalu kita gosok-gosok dengan menggunakan kain atau tisu seperti ini sampai licin. Jadi kita gosok sampai licin. Nah, kemudian kita lakukan secara berulang. Kita rendam kembali sebentar, lalu kita gosok-gosok lagi sampai dirasa si permukaan centongnya ini sangat licin. Tapi harus diingat, ini harus dilakukan dengan sangat hati-hati karena ini sangat panas. Jadi ini takut kena tangan. Jadi sebaiknya menggunakan sarung tangan kain atau lap seperti ini. Kita lakukan penggosokan ini 2-4 kali seperti ini. Nah, ternyata akibat suhu yang tinggi, minyak ini akan mengalami perubahan menjadi polimer yang akan melapisi lapisan permukaan logam
dan polimernya ini bersifat anti lengket. Apalagi ditambah dengan proses penggosokan dengan menggunakan kain seperti ini. Nah, baiklah, akan kita coba apakah berhasil atau tidak centongnya jadi anti lengket atau tidak. Nah, caranya kita kasih minyak dulu sedikit, lalu kita masukkan adonan bakwannya. Kemudian kita rendam di minyak sebentar agar agak kering dulu sedikit. Nah, seperti ini. Lalu akan kita goyang-goyangkan sedikit, dan apa yang akan terjadi? Kita lihat. Nah, nih perhatikan, ini centongnya jadi anti lengket. Jadi si adonan tidak merekat atau tidak menempel di centong yang kita gunakan. Baik, kita akan coba yang kedua. Kita masukkan kembali adonannya. Kemudian kita akan coba lagi apakah berhasil lagi atau tidak. Dan ternyata untuk yang kedua ini jauh lebih mudah dibandingkan yang pertama. Jadi semakin licin. Lalu kita akan goreng bala-balanya sampai matang atau sampai warnanya kuning keemasan. Nah, ini dia bala-balanya sudah jadi. Bentuknya jadi lebih cantik karena ukuran dan bentuknya sama seperti ini. Apalagi ini cocok banget untuk yang jualan agar lebih menarik dan dengan ukuran yang sama. Selamat mencoba, semoga tayangan ini bermanfaat. Terima kasih untuk yang sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.